Bapa di sorga, kami rindu Engkau melawat kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa arah hidup kami benar ketika firman Tuhan menuntun hidup kami. Karena firman-Mu mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Maka ketika kami hidup keluar dari firman Tuhan, hidup kami akan sia-sia Tuhan. Saat ini juga kami boleh sungguh lagi meyakini bahwa firman-Mu ketika berbicara bagi kami, maka kehidupan demi kehidupan kami dapatkan dalam hidup kami. Karena Engkau berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Kami percaya bahwa ketika firman-Mu berbicara bagi kami, maka ada kekuatan demi kekuatan baru Engkau berikan bagi kami. Karena firman-Mu berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Maka kami percaya bahwa kekuatan itu pun menjadi bagian dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu supaya Tuhan berikan telinga seorang murid, Tuhan berikan hati seorang hamba, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan sebagai hamba, kami boleh dimampukan untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kerinduan-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan ruangan ini, kuduskan hamba-Mu Tuhan, sehingga tidak ada kuasa lain yang mengambil alih di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sesungguhnya hanya Roh Allah sendiri yang semata-mata boleh bekerja di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu, sertai hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Amin. Pasang telinga baik-baik. Saya tahu musim dingin ini. Mari kita baca bagian firman Tuhan pada hari ini. Saya rindu kita baca dari Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan sambung dengan ayat yang ke-16, dan kita sambung dengan ayat 20 dan 21. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita sambung dengan ayat yang ke-16. Kita sambung lagi dengan ayat 20 dan ayat yang ke-21. Tapi namun dalam pembahasan saya akan membahas seluruh bagian teks ini. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca ayatnya yang ganjil, jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita sambung dengan ayat yang ke-16, sambung dengan ayat 20 dan ayat yang ke-21. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian
dan dia pulang dari daerah Moab. Sebab dia mengaku bahwa Tuhan telah memperhatikannya dan menyediakan kepada mereka. Kita sama-sama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kita sama-sama ayat 20 dan 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit terhadapku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Terima kasih. Saudaraku, sebenarnya kalau kita melihat kitab Rut, lukisan atau cerita terbanyak bukan masalah Rut, tapi sebenarnya cerita terbanyak adalah Naomi. Sebenarnya di dalam konteks inilah kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28. Apa? Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saya mau katakan bahwa Allah bekerja untuk mewujudkan sebuah rencananya, tidak tergantung kepada manusia itu sendiri. Model apapun manusia itu, tetapi kalau Allah mau mewujudkan rencananya melalui manusia itu, maka pasti rencana Allah akan terwujud. Karena kita percaya rencana Allah tidak akan berubah, tetap selama-lamanya, dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Sehingga hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema dinamika iman Naomi. Dinamika iman Naomi. Saudaraku, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang merindukan hidupnya pahit. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun ketika dia lahir, dia merindukan hidupnya di bawah tekanan. Tidak ada seorang pun di dunia ini ketika dia lahir, dia merindukan supaya hidupnya ini tidak baik. Tidak ada. Semua ketika lahir punya kerinduan supaya hidupnya ini berjalan lancar, hidupnya baik, hidupnya naik bukan turun, dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, kadang mungkin kita tidak mau, tapi mungkin karena keputusan kita masuk di dalam kepahitan. Atau mungkin dalam rencana Tuhan, Tuhan membawa kita dalam kepahitan. Kita tidak bisa menolak akan bagian itu. Kenapa saya katakan demikian? Ada saatnya di mana dalam rencana Tuhan, Tuhan pimpin kita masuk dalam kepahitan. Saya berikan contoh, Yusuf sendiri. Yusuf tidak pernah membuat kesalahan untuk masuk dalam kepahitan hidup. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan dan anugerah Tuhan, Tuhan pimpin dia untuk melewati kepahitan dan demi kepahitan hidup. Baru dia sampai pada satu titik di mana dia menjadi orang yang baik. Sehingga dia tidak akan